Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang sudah lama tidak berjumpa di masa sekolah ini selama masa pandemi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu bisa menyapa kalian melalui video di channel YouTube ini. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, juga bisa diambil maknanya untuk kehidupan sehari-hari kalian. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian selama belajar di masa pandemi. Tidak bisa dipungkiri ya anak-anakku sekalian yang sekarang berada di rumah, dengan hampir setahun lebih dari mulai kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Sudah dari bulan Maret ya, kalau tidak salah dari bulan Maret 2020 yang lalu sampai sekarang sudah bulan Agustus 2021. Jadi sudah hampir 16 bulan lebih kita beraktivitas belajar di rumah. Bukan hanya siswa saja yang beraktivitas di rumah, bahkan gurunya sendiri atau para pekerja yang lain, banyak yang aktivitasnya berubah menjadi pola aktivitas yang lebih difokuskan di rumah. Nah, khususnya untuk kalian semua anak-anak yang Ibu sayangi, mudah-mudahan kalian selalu dalam perlindungan dan kesehatan, selalu dalam perlindungan dari Allah, dan selalu senantiasa sehat selalu. Kalian pasti merasakan betul dampak dari pandemi selama masa belajar sekolah kalian ya, baik yang kalian kelas 7, kelas 8, kelas 9. Karena sudah setahun kalian melaluinya, pasti kalian sudah tahu betul perbedaan sebelum COVID dan setelah COVID, bagaimana kalian merasakan belajar di rumah. Nah, bisa kita ambil kesimpulan ya, ada yang negatif, ada yang positif ya. Yang negatifnya contohnya apa? Banyak yang rebahan terus, main HP terus, nonton terus. Ada yang bahkan jadi penggemar drama-drama serial yang gak habis-habis. Kemudian ada yang belajarnya dikit, terus tapi main gamenya banyak, dimarahin orang tua terus sampai belajar, harus mau belajar sampai orang tuanya terus marahin gitu ya. Tapi ada juga tidak sedikit juga mungkin di antara kalian yang meskipun dalam masa pandemi COVID tetap positif belajarnya. Ada yang terus membaca buku, ada yang menanyakan tugas ke guru, ada yang belajar secara online, berusaha kemampuan-kemampuan baru yang lebih virtual, digital, dan lain-lain. Nah, jadi di antara kalian itu ada terpecah menjadi dua bagian, betul atau tidak ya? Ibu rasa selama pandemi COVID tidak sedikit atau bisa disebut banyak yang tadi yang Ibu sebut negatifnya ya, yang rebahan mulu, nonton mulu, main game mulu, dan sebagainya. Tapi ada juga yang positif ya. Nah, apa yang mempengaruhi kedua tipe anak-anak tersebut dalam belajar? Kalian harus mencari tahu ya anak-anak ya. Jadi yang mempengaruhinya itu, anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, yaitu motivasi yang ada dalam diri kalian. Kalian pasti sering kan mendengar istilah motivasi ya kan, kalau bahasa sehari-hari juga sudah sering dipakai. Kamu ini melakukan ini motifnya apa? Nah, itu kan dari bahasa motivasi. Motivasi itu, anak-anakku sekalian, adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Baik kalian menyadarinya atau tidak, dalam setiap tindakan kalian itu pasti ada motivasi-motivasi tertentu. Yang paling sederhana contohnya ya, kalian makan, itu motifnya apa? Motifnya kan kalian merasakan lapar ya, terus kalian tergerak untuk mengambil makanan, kemudian kalian makan. Atau kalian merasa haus, terus kalian minum, itu kan juga sebuah motif-motif yang kalian tidak sadari
mengarahkan ke tindakan-tindakan kalian untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Jadi ada dorongan pada diri kalian untuk melakukan suatu tindakan karena adanya tujuan. Jadi tujuannya misalkan karena kalian lapar, jadi kalian makan. Nah, itu tindakan. Nah, itu menghiasi semua aktivitas kita dalam melakukan sesuatu. Motivasi itu selalu hadir dalam keseharian kita. Motif-motif tertentu itu selalu hadir, baik disadari ataupun tidak disadari. Nah, kenapa Ibu membahas motivasi sekarang? Jadi yang akan Ibu garis bawahi adalah karena motivasi itu adalah sebuah dorongan atau driving force untuk kalian gitu ya, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu penting dalam kalian belajar dimanapun kalian berada, baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun perlu adanya motivasi belajar ya. Kenapa kalian menjadi terhambat belajarnya, kesuksesan kalian menjadi kurang semangat dan lain-lain karena kalian kurang memiliki motivasi gitu ya. Jadi contohnya gini, kalau kalian ditanya kenapa kalian sekolah, apa jawaban kalian? Cukup jawab dalam hati ya, apakah karena orang tua atau karena teman-teman yang lain sekolah masa saya enggak gitu ya, terus atau karena murni mencari ilmu. Itu banyak sekali jawaban di hati kalian. Tapi kalian mulai saat ini menonton video ini, kalian harus sudah mulai menanyakan diri sendiri apa tujuan kalian untuk belajar di sekolah, terutama sekolah yang kalian tempati ya. Jadi kalian harus sudah mulai menanyakan tujuan-tujuan yang ingin kalian capai. Karena dengan adanya sebuah tujuan, maka kalian akan membentuk sebuah tindakan yang akan membuat kalian bersemangat ya. Kalau kalian tujuannya kurang jelas atau kalian tujuannya tidak jelas untuk apa, otomatis kalian tidak memiliki tindakan yang jelas juga gitu ya. Contohnya kayak sekarang kalian belajar di rumah, kalian tidak mengetahui tujuan yang ingin kalian capai ya, pada akhirnya karena kalian ogah-ogahan, tidak memiliki tujuan apapun, akhirnya kalian jadi kelompok rebahan, kelompok main gamers, terus kelompok penonton film, drama, dan lain-lain, karena kalian sangat sedikit sekali memiliki tujuan yang jelas ya. Oleh karena itu, pada video kali ini Ibu akan membantu kalian untuk membuat tujuan yang jelas agar kalian bisa membantu diri kalian sendiri supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Coba kalau Ibu tanya sekarang ya, sekarang kalian bisa sambil siapkan alat tulis kalian ya, kertas ataupun apa, untuk sambil coret-coret sambil lihat video ini. Coba kalian keluarkan kertas kalian ya, dan pegang alat tulisnya. Tujuan apa yang ada di benak kalian? Coba kalian tulis ya. Tujuan kalian yang tersirat dalam pikiran kalian, tujuan ada di sekolah kalian sekarang. Coba silahkan tulis. Misalkan apakah tujuannya ingin membahagiakan orang tua, mencapai kesuksesan, atau meraih cita-cita tertentu, atau ingin apa, kalian pasti punya tujuan gitu ya. Mustahil seseorang tidak memiliki cita-cita sama sekali ya kan. Kalau waktu kalian TK, SD kan, waktu TK kalian suka pakai baju tentara lah, polisi lah, dokter, dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk angan-angan masa kecil kalian ya. Coba sekarang ketika kalian setelah kelas 7, 8, dan 9, apakah kalian masih punya keinginan besar seperti itu, seperti kalian waktu masih anak-anak gitu ya. Coba kalian tulis apa yang ada di benak kalian. Akan Ibu pandu sedikit-sedikit untuk membuat tujuan ya. Kalau sudah ditulis ya, kalian sudah tulis tujuan yang ada di benak kalian. Sekarang coba kalian pikirkan tujuan 10 tahun ke depan. Apakah sudah terpikir atau belum oleh kalian? Kalau yang sudah terpikir, silahkan tulis di kertas kalian. 10 tahun ke depan, kalian sudah membayangkan seperti apa? Susah nggak? Kalau sekiranya susah, akan Ibu kurangi lagi ya, dari 10 tahun menjadi tujuan 1 tahun ke depan. Adakah yang memiliki tujuan 1 tahun ke depan? Silahkan tulis 1 tahun ke depan.
Kalau masih ternyata sulit, 1 tahun ke depan kalian membuat tujuan masih bingung dan gamang, apa sih tujuan saya 1 tahun ke depan? Jangankan 10 tahun Bu, 1 tahun aja saya masih bingung tujuannya mau apa. Coba kurangi lagi jadi 1 bulan. 1 bulan ke depan, adakah tujuan yang ingin kalian capai? Masih sulit juga. Kalau misalkan masih sulit juga, salah satu yang bisa membantu kalian adalah kalian membuat tujuan mingguan. Itu akan lebih simple dan lebih gampang untuk kalian. Jadi Ibu pandu ya, anak-anakku sekalian, siapapun orangnya pasti memiliki tujuan meskipun kalian bingung. Nah kan tadi sudah Ibu tanyakan, 10 tahun ke depan ada nggak tujuan yang tergambar di pikiran kalian? Setahun ke depan ada tidak? Sebulan kemudian ada tidak tujuan kalian yang ingin dicapai? Kalau masih bingung juga, Ibu pandu kalian supaya kalian memiliki minimal tujuan untuk 1 minggu ya. Paham anak-anakku sekalian ya? Kenapa Ibu membicarakan motivasi tapi akhirnya pada tujuan yang dibicarakan? Karena motivasi itu akan muncul, akan tinggi, akan tergerak tindakan kalian ketika tujuannya jelas gitu ya anak-anak ya. Nah, akan lebih rasional kalau kalian membuat tujuan hanya dalam waktu 1 minggu ya. Dan lebih mudah tercapai dan mudah dilihat oleh kalian target-target mingguan tersebut. Nah, sekarang dari kertas yang kalian pegang, kalian buat target-target tertentu dalam 1 minggu. Tidak harus susah-susah ya anak-anakku sekalian ya. Jadi kenapa Ibu mengarahkan kalian untuk membuat tujuan dalam waktu 1 minggu? Ini merupakan salah satu bentuk pendisiplinan diri kalian ya. Dengan cara mendisiplinkan diri, kalian akan sedikit demi sedikit menjadi berubah, kebiasaan kalian juga akan menjadi lebih baik. Kemudian target-target kalian juga akan tercapai sedikit demi sedikit ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kalian siapkan selalu ya buku tulis yang kalian sukai, atau misalkan note atau apa gitu ya, untuk membuat tujuan-tujuan mingguan kalian. Pertama, itu bisa bervariasi kreasi tulisan kalian, cuman Ibu hanya memberikan gambaran besarnya. Pertama ya, misalkan tujuan yang ingin ditargetkan minggu ini, misalkan ya, yang sederhana, misalkan sholat lebih tepat waktu, misalkan ya, tidak ada yang bolong-bolong lagi. Itu merupakan sebuah prestasi walaupun baru 1 poin, dan itu akan membangun kebiasaan kalian yang lebih baik. Jadi cukup dengan tujuan-tujuan kecil kalian bentuk, tapi buat listnya untuk 1 minggu ke depan. Misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, target minggu ini saya ingin lebih baik dalam melaksanakan sholat tepat waktu dan tidak ada yang bolong. Misalkan Senin checklist, Selasa checklist, Rabu checklist, Kamis checklist, dan lain-lain gitu ya. Atau kalian membuat target-target tertentu dalam minggu itu. Misalkan hari ini saya tidak ingin mumet hatinya, misalkan ya. Cukup dengan tujuan seperti itu sudah lebih baik untuk memotivasi kalian. Jadi hari ini saya ingin minggu ini saya ingin belajar dengan lebih teratur. Tidak ingin misalkan teraturnya apa indikasinya? Misalkan pertama, tidak ingin main game terus, tidak ingin nongkrong terus, dan lain-lain. Kalian tulis secara rinci untuk minggu itu apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian hindari. Paham ya kira-kira anak-anak ya? Ibu sendiri sudah lama menjalankan target-target kecil seperti itu, bahkan Ibu lakukan masih sampai sekarang. Supaya apa? Supaya ada pola tindakan yang selalu terarah dan bisa kita evaluasi ya. Jadi evaluasi itu bukan hanya penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, tapi evaluasi yang bisa kita ukur oleh diri kita sendiri. Kira-kira minggu ini perilaku kita baik atau enggak? Ibu memberikan langkah-langkah yang bisa kalian terapkan langsung di rumah ya, dan kalian praktekkan langsung supaya bisa langsung bermanfaat dan kalian rasakan perbedaan antara sebelum membuat target mingguan dan setelah membuat target mingguan ya. Ibu sendiri pun sampai saat ini masih melakukan hal-hal tersebut, membuat target-target mingguan seperti ini ya anak-anak ya. Supaya Ibu sendiri pun bisa mengevaluasi diri sendiri, dan Ibu harap kalian pun bisa melakukan hal yang sama di kehidupan sehari-hari kalian. Begitu saja ya anak-anakku sekalian pada video kali ini.
Jangan lupa kalian subscribe channel ini, kemudian kalian like dan juga komen di channelnya, agar video-video berikutnya bisa muncul secara otomatis di HP kalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.